Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Satu kemurahan, satu kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Terbukti kalau kita hari ini bernafas, bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan buat kehidupan kita. Amin. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mengucap syukur buat hari yang baru, buat nafas hidup yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu, katakan Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Terima kasih buat sepanjang malam. Kalau sepanjang malam kami dapat melaluinya, semua karena Tuhan yang menyertai buat kehidupan kami. Kami membawa syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang terbaik, Engkau yang terindah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siki papa takaranamo, irabasya karanama papa takaranamo. Yesus, oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja, glory bagimu. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi, saat kami menyembahmu, Rohmu bekerja buat hidup kami. Mari buka hatimu, katakan, saat ku menyembahmu, oh, Rohmu bekerja, glory bagimu. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, glory, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari yang merasakan hadirat Tuhan, katakan sekali lagi pujian ini. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja, glory bagimu. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah,
saat ku sembah. Oh, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah. Oh, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah. Glory, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami angkat suara kami angkat penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu, Yesus. Oh, ini anaso sikimi-nimi-anambo, menyembah-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu, Yesus, Yesus. Ianaso sikimi-nimi-anambo, glory bagi-Mu, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu. Haleluya. Sentuh setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, sentuh kami dengan hadirat Tuhan. Kehadirat menjamah kami, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sini-pini-kira nama takara baba-baba-baba, kira nama syakara nama sikibini, yara nama so, inambo. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, 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 Yesus. Oh, hadirat menjamah kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari rasakan hadirat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Angkat kedua tanganmu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Thank you God. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat menjamah kami, sentuh setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus, urapan-Mu turun menjamah kami. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Angkat kedua tanganmu, katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Thank you God. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu
kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi sembah, sembah, sembah Tuhan, menyembah-Mu, 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 Yesus Tuhan. Glory, glory bagi-Mu, menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang kami tinggikan, kami agungkan, menyembah-Mu. Sembah-Mu, sembah-Mu Tuhan. Biarlah kami meninggikan-Mu, sebab Engkau yang layak, yang kudus, yang kami agungkan, yang kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini anak syukur, Kau kuagungkan nama, sembah-Mu, 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 Yesus, glory bagi-Mu, oh, oh, oh. Glory. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, oh, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku agungkan, Kau ku agungkan, sorak puji-Mu. Bila hadirat-Mu menjamah kami agungkan Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Makhluk sorak puji-Mu, ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Makhluk sorak puji-Mu, ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Jehovah, Kau ku agungkan. Sorak puji-Mu, nyanyi sorak puji-Mu, ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Jehovah, Kau ku agungkan. Sekali
sekali lagi katakan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Jehovah kau ku agungkan, oh Jehovah, oh Jehovah kau ku agungkan, oh Jehovah kau ku agungkan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Sebelum saudara dan saya bekerja dan beraktivitas melakukan kegiatan kita masing-masing, kita akan melihat renungan kita sebagai dasar untuk kita memasuki hari yang baru bersama dengan Tuhan. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan firman Tuhan. Di sana masuklah ia itu menunjukkan kepada Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Elia pergi masuk ke dalam gua ini, saudaraku, ada sebuah peristiwa yang mendahulinya, yaitu apa? Peristiwa bahwa dia membantai, membunuh 450 Nabi Baal di Sungai Kison, saudaraku. Sebab dia telah mendemonstrasikan kuasa Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan berpihak, bekerja pada waktu itu, dan dia yaitu mengalahkan jadi 1:450. Jadi Elia menang, saudaraku, sebab ada pengurapan, ada kuasa Tuhan yang menyertai dalam diri daripada Elia. Sehingga 1:450 dia memenangkan sebuah pertandingan itu, saudaraku. Dan dia mendemonstrasikan akan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa terjadi pada waktu itu, saudaraku. Nah, dia menang, saudaraku. Nah, sehingga kemenangan ini disampaikanlah Ahab itu kepada Isabel, saudaraku. Nah, Isabel ini mengatakan kepada Elia bahwa dia akan dibunuh sama seperti salah satu Nabi Baal yang telah dibunuh oleh Elia di Sungai Kison itu, saudaraku. Nah, singkat cerita bahwa sebuah intimidasi daripada Isabel ini, sehingga yang namanya Elia itu ketakutan, dia melarikan diri, dikatakan 1 hari perjalanan ke padang gurun, saudaraku. Dia menghindar daripada pembunuhan yang mengancam hidupnya kepada Isabel, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Elia berpikiran bahwa hidup dan matinya di tangan daripada Isabel ini. Oh iya, apakah benar begitu, saudaraku, bahwa hidup dan matinya di tangan Isabel? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia sudah menyelesaikan sebuah yaitu pelayanan yang spektakuler, sebuah pertandingan yang luar biasa. Dia dapat mengalahkan 450 Nabi Baal, saudaraku. Dan dia memenangkan itu dengan kata lain bahwa begini, saudaraku, bahwa pemikirannya diserang dengan intimidasi. Oh iya, saya ulangi sekali lagi, bahwa ini medan pertempuran manusia itu ada di kepalanya, ada di pikirannya, ada di otaknya, saudaraku. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa pengalaman pribadi dengan Tuhan tidak akan pernah membawamu dewasa secara rohani dan menghasilkan buah-buah kebenaran dari kehidupan kita, saudaraku. Tanpa, perhatikan saudaraku, tanpa engkau terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan kebenarannya tiap-tiap hari.
Tanpa itu saudaraku, saya yakin dan percaya seseorang sehebat apapun, dia akan tidak pernah menghasilkan buah-buah kebenaran dari hidupnya. Sebab pengalaman yang dialami oleh Elia ini saudaraku, dia sesuatu yang luar biasa, sesuatu mengerjakan hal-hal yang spektakuler, keajaiban yang luar biasa. Tetapi dalam satu sisi dia bisa terintimidasi dengan perkataan daripada Isabel. Benarkah saudaraku, ini yang semua katakan, benarkah hidup dan mati daripada Elia itu ditentukan dari Isabel saudaraku? Yang seharusnya hidup dan mati daripada Elia ditentukan dari perkataan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang semua katakan kepada kita semuanya. Mari bangun kehidupanmu, isi pikiranmu, isi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Oh ya saudaraku, tanpa ini saudaraku, niscaya bahwa mungkin gini, engkau hebat mungkin di masa lalu, mungkin engkau hebat mungkin di 10 tahun, di 10 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu Tuhan memakai hidupmu secara luar biasa. Mungkin 2 tahun yang lalu engkau mengalami sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan yang engkau melihat bahwa sebuah keajaiban terjadi dalam kehidupanmu. Oh iya saudaraku, tetapi ini yang semua katakan, tanpa engkau terhubung dengan Tuhan tiap-tiap hari dengan kebenaran firman Tuhan, yakin saya saudaraku, intimidasi akan datang dalam hidupmu dan engkau akan bertindak salah dalam kehidupanmu saudaraku. Nah pada akhirnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan ngomong kepada Elia di ayat yang ke-9 dan 10, dia berkata demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Ini sebuah pertanyaan. Tuhan tidak bertanya, terima kasih ya engkau di masa lalu, engkau kemarin engkau telah membantai 450 nabi Baal. Tuhan tidak berbicara ban kamsia, terima kasih engkau telah melakukan hal yang luar biasa. Tetapi kata firman Tuhan, apa kerjamu hari ini? Ini sebuah pertanyaan datang dalam kehidupan kita. Apa yang engkau lakukan hari ini? Please jangan melihat sebuah hal yang spektakuler di masa lalumu. Tetapi Tuhan berkata dalam hidup saudara dan saya, apa kerjamu hari ini? Apakah yang engkau lakukan hari ini buatku? Oh ya saudaraku, mari dalam kehidupan kita benar-benar gini. Kehidupan kita menjadi berkat. Jangan sampai kehidupan kita terintimidasi dengan sebuah hal-hal yang negatif yang masuk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa hidupmu bukanlah ditentukan dari berita-berita yang engkau dengar, dari perkataan orang lain. Dan apapun bentuk perkataan orang lain tentang hidupmu, mungkin yaitu kekecewaan, mungkin yaitu sakit hati, atau mungkin perkataan yang lain yang membuat engkau terintimidasi, berita-berita buruk tentang kehidupanmu yang masa akan datang dan membuat engkau terintimidasi, mengalami sebuah ketakutan. Ini yang semua katakan kepada kita semuanya adalah hidupmu biarlah ditentukan oleh perkataan kebenaran firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup dan matimu bukanlah ditentukan daripada perkataan orang lain atau berita-berita yang negatif yang masuk dalam kehidupan kita. Tetapi hidupmu ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Nah oleh sebab itu biarlah hidupmu dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya benar-benar gini, kita terus melakukan hal-hal yang baru tiap-tiap hari. Oh ya, tiap-tiap hari. Supaya Tuhan tidak berkata dalam kehidupan kita, apa kerjamu hari ini? Amin saudaraku. Bila kita berkata bahwa aku telah menjadi berkat dan lain sebagainya, kehidupan kita membawa dampak, hidup kita menjadi berkat sekeliling kita. Ada banyak orang-orang yang tertolong dari kehidupan kita pada hari ini saudaraku. Please jangan bangga sesuatu yang kita kerjakan di masa lalu saudaraku. Oh iya saudaraku, jangan bangga. Tetapi Tuhan berkata, hari ini apakah kerjamu? Hari ini apakah yang engkau sudah lakukan buat Tuhan hari ini saudaraku? Mari dalam kehidupan kita bila pertanyaan ini datang dalam kehidupan kita. Nah saya ingin dan percaya waktu engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, terhubung dengan kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Ingat saudaraku,
hari ini kita akan melakukan sesuatu yang baru dan terus baru dan terus baru. Dan sehingga Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Ada banyak yaitu berkat yang kita lepaskan. Ada banyak perkataan-perkataan yang membangun dari hidup kita. Yang untuk membangun sebuah kelemahan-kelemahan dari setiap orang. Dan kehidupan kita menjadi berkat. Ada hal-hal yang baru yang kita kerjakan. Jadi Tuhan tidak akan pernah bertanya dalam kehidupan kita, apa kerjamu hari ini? Amin saudaraku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah tuntunan kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini yang kita lakukan hal-hal yang baru. Jangan bangga di masa lalu Tuhan pakai hidupmu. Tetapi hari ini apakah yang engkau lakukan buat Tuhan? Amin saudaraku, puji Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita semuanya. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Firman-Mu selalu terus berbicara dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, terima kasih firman-Mu menguatkan dalam kehidupan kami. Untuk kami terus mengerjakan. Kami tidak stagnan, tetapi kami terus mengerjakan kebenaran-Mu tiap-tiap hari. Untuk hidup kami berdampak, untuk Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dan hamba berdoa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah kemurahan dan kasih Tuhan menyertai kami, membentengi hidup kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami dalam tudung perlindungan kuasa darah Kristus. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami terima itu, berkat itu secara utuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak, Ibu, Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak, Ibu, Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.